Nama saya Informasi dari kelas Bapak 3 dari SMK Negeri 1 Bogor. Saya ingin Bapak memperkenalkan diri. Ya, nama saya Margianto, tempat tanggal lahir Kulon Progo 21 Desember 1972. Sementara saya saat ini sebagai purnawirawan TNI, baru pensiun kemarin 1 Januari. Maaf Pak, sebelumnya ingin bertanya, gimana sih tentang Orde Baru sekarang? Yang pertama, kebijakan Orde Baru. Tentang kebijakan Orde Baru sebenarnya pemerintahan itu sama, intinya ingin membuat negara maju. Kalau dulu kan yang namanya Orde Baru itu kan pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru. Ya, kita belum begitu maju, teknologi belum begitu maju. Kalau dulu sudah belum ada komputer seperti sekarang, kalau sekarang kan sudah ada. Yang jelas kalau dulu misalnya hal-hal yang kurang enak tentang makanan saja, biasa yang dimakan oleh orang-orang kampung itu ya paling makan bulet, jagung. Kalau sekarang kan anak kecil aja suruh makan nasi aja sulit, pengennya makan-makan yang makanan era sekarang. Yang jelas ya kebijakan Orde Baru pengennya ingin memajukan negara Indonesia juga, sama sebenarnya. Kelebihan Orde Baru yang jelas negaranya aman, tidak ada pemberontakan di mana-mana. Kalau dulu kan paling ada pemberontakan tapi bisa diredam dengan cepat. Tapi kalau sekarang kan beda, sekarang di mana-mana ya tidak memberontak sih, tapi ya ada gejolak sedikit, banyak misalnya di Aceh, di Papua, dan Timur-Timur juga lepas. Kalau dulu tidak berani melepaskan Timur-Timur itu zaman Pak Harto, mereka takut sama Pak Harto. Terus yang ketiga, Kekurangannya yang jelas karena teknologinya belum begitu maju. Yang jelas karena Pak Harto itu memimpin negara Indonesia terlalu lama. Ya mungkin kekurangannya mungkin ya karena dinilai oleh masyarakat atau dinilai oleh para elit politik, mereka korupsi atau KKN, mengangkat anaknya sendiri jadi menteri. Nah itu kan ya lumrahnya manusia kan pengen mengangkat anak-anaknya supaya menjadi pejabat. Seperti sekarang juga kan ada misalnya Pak Jokowi pengen anaknya menjadi pejabat juga. Terus yang keempat, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ya dulu ya stabil lah, tidak banyak harga-harga lonjakan itu tidak terlalu tinggi. Soalnya kalau zaman dulu itu harga-harga sembako di pasar itu diumumkan tiap hari di radio. Misalnya harga cabai itu diumumkan, harga cabai keriting, harga cabai apa, harga bawang putih, bawang apa itu diumumkan di radio. Kalau dulu masih zamannya radio, televisi baru beberapa orang. Ya ekonominya yang jelas ya stabil, harga naik tapi tidak terlalu tinggi, tidak seperti sekarang. Kemudian yang kelima, krisis moneter. Krisis moneter yang jelas ditimbulkan karena ya kalau sepengetahuan saya saja, yang jelas mata uang rupiah itu melemah. Kalau dulu misalnya $1 itu harganya cuma 5.000 atau 6.000, nah, akhirnya melonjak tinggi menjadi 9.000 bahkan 11.000. Nah itulah yang karena Indonesia ya kurang paham juga tentang ekonomi. Yang jelas yang saya tahu harga rupiah melemah, harga dolar menguat. Ya tadi harga $1 bisa mencapai 11.000 bahkan 12.000. Akhirnya kan menimbulkan lonjakan harga-harga yang tinggi seperti sembako juga naik, segalanya juga naik. Kemudian yang keenam, Kondisi pertanian ya lama-lama kan yang namanya
negara berkembang kalau yang membangunkan tidak semudah membalikan telapak tangan, harus bertahap, bertingkat dan berlanjut. Kalau dulu ya irigasi itu masih dibangun belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah dibikin palu, bikin semen. Kalau dulu masih banyak yang pakai tanah itu, ya namanya negara berkembang perlahan-lahan, tidak seperti sekarang. Juga penghasilan negara belum sebanyak seperti sekarang. Terus yang kedua Demo mahasiswi terkenalnya terjadi pada tahun 1998 sampai tahun 1999, yang intinya menginginkan pergantian pimpinan di Indonesia karena Pak Harto kan tidak lama menjabat dan diindikasikan korupsi. Itu karena kata-kata mereka, kalau kita kan tidak tahu. Saya kan cuma ya mendengar saja gitu. Yang jelas ya ingin agar perubahan pemerintahan dari yang tadi menjabat sampai 32 tahun, akhirnya kan undang-undang dirubah, tidak seumur hidup, paling 5 tahun bisa mencalonkan kembali seperti sekarang. Oke, matur nuwun. maaf, Pak, ya Pak. Nggih, mboten